Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Amanah di video selanjutnya. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang materi relasi dan fungsi. Kalau di video sebelumnya kalian sudah membahas tentang nilai fungsi dan rumus fungsi, di video kali ini Ustazah Amanah akan berbagi pengetahuan tentang grafik fungsi dan beberapa permasalahan, atau kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke, langsung saja untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang grafik fungsi. Jadi suatu fungsi itu bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, yang namanya nanti adalah grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi, ada beberapa cara, dan cara yang mudah untuk dilakukan adalah dengan membuat tabel dan mendaftar semua daerah asalnya. Jadi daerah asalnya itu nanti sudah biasa diketahui di soal, biasanya diketahui di soal. Nah, kemudian nanti kita daftar dan kita cari daerah hasilnya. Setelah itu baru kita gambarkan. Langsung saja ke contoh soalnya. Jadi nanti grafik fungsi itu berupa grafik linier atau berupa garis lurus. Contohnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x plus 1 dengan domain. Ada yang masih ingat domain itu apa? Iya, domain itu adalah daerah asal. Jadi domainnya adalah x itu antara 0 sampai 5, di mana ini karena ada tanda sama dengannya, berarti 0-nya ikut. Dan ini juga ada tanda sama dengannya, berarti 5-nya ikut. Berarti nanti daerah asalnya atau domainnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu ya. Kita diminta untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan x plus 1 dengan domainnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk lebih mudahnya, tadi kan kita membuat tabel dulu. Atau kita menentukan daerah asalnya dulu. Tadi sama ya, daerah asalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini daerah asalnya kita tulis sebagai X. Tadi kan kita masukkan X-nya berapa saja tadi? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fungsinya kan X plus 1. Nah, ini kita cari satu-satu. Untuk F0, kalau di sini langsung diketahui hasilnya ya. Kalau kalian butuh pembahasan, ini Ustazah Amanah bahas. Jadi F0 itu berarti kita peroleh dengan mengganti X-nya sama dengan 0. Berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Oke, kita tulis di sini. Kemudian F1 berarti kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, kita tulis di sini. Kemudian F2, X-nya kita ganti 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti kita tulis di sini. Untuk X-nya 3, berarti F3, X-nya kita ganti 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Gitu kan? Kita tulis di sini. Kemudian kalau F4, berarti X-nya kita ganti 4. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita tulis di sini. Kemudian F5, terakhir ya ini ya. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Ini angka 1 ya. Nah, kita tulis di sini. Kalau kita sudah mendapatkan daerah hasilnya, berarti kita satukan antara daerah asal dan daerah hasilnya. Ini kan dia X-nya 0, ini daerah hasilnya 1. Jadi kita peroleh 0,1 dan seterusnya sampai daerah asalnya 5, daerah hasilnya 6, berarti 5,6. Nah, nanti untuk menggambar grafik itu, titik-titiknya ini kita gambar di koordinat kartesius. Masih ingat kan materi yang sebelum-sebelumnya? Oke. Nah, kalau kita gambarnya jadi seperti ini. Tadi kan 0 sama 1, kemudian 1,2,
2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Nah, kemudian titik-titik itu kita garis seret gitu. Itu sudah menjadi, jadi ini kalau kita garis, ini Amanah nggak pakai penggaris ya, jadi nggak lurus. Nah, itu kalau kita garis itu sudah menjadi grafik fungsi. Gampang ya ternyata. Untuk menggambar grafik fungsi, kita hanya perlu tahu fungsinya dan daerah asalnya, kemudian kita cari daerah hasilnya satu persatu. Kemudian kita gabungkan, membentuk suatu titik, kemudian titik-titik yang sudah kita peroleh, kita gambar di bidang kartesius. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan yang menggunakan konsep relasi dan fungsi. Oke, seperti apa ya permasalahan yang menggunakan konsep relasi dan fungsi? Nah, di sini ada gambar grafik. Ini Ustazah Amanah ambil dari soal di LKPD. Nanti bisa kalian buka-buka LKPD-nya. Jadi di sini adalah ada grafik, modal, dan juga keuntungan. Di sini kalau modalnya 5.000, nanti untungnya 300.000 gitu ya. Kalau modalnya 10.000, nanti 600.000. Kalau 15.000 nanti 900.000. Kalau 200.000 nanti 1.200.000. Nah, ini yang ditanya, jika modalnya 100.000, maka keuntungan yang diperoleh adalah. Nah, dari grafik itu kita boleh menuliskan seperti ini. Jadi dari grafik kita peroleh nanti kan kalau modalnya 5.000, ya keuntungannya 300.000. Kita tulis 300 gitu nggak apa. Kemudian kalau 10.000, dia untungnya 600. Terus kalau 15.000, dia untungnya 900. Terus kalau berapa? 20.000, untungnya 1.200.000. Nah, dari apa? Kita kan ini memperoleh 4. Nah, kita ambil 2 saja. Nah, mungkin kita ambil yang ini ya. Nah, kemudian bentuknya kita sederhanakan. Jadi yang ini kita coret ribuannya. Jadi 5,300 dan 10,600. Kemudian ingat-ingat bentuk fungsi. Bentuk fungsi itu adalah fx sama dengan ax plus b. Ya nggak? Nah, untuk F5, ini kan tadi kan kita punya 5,300. Berarti kan artinya kalau kita punya F5 itu nanti sama dengan 300. Nah, kalau fungsi ini F5, berarti kan X-nya kita ganti 5. Jadi kita peroleh 5A plus B sama dengan 300. Nah, kemudian yang kedua, kita punya 10,600. Berarti kan F10 sama dengan 600. Berarti X-nya kita ganti 10. Jadi 10A plus B sama dengan 600. Nah, ini kan persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, tujuan kita adalah mencari dulu bentuk fungsinya. Berarti kalau mencari bentuk fungsinya, kita mencari dulu nilai A dan B-nya dari persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti dari persamaan 1 dan 2, berarti kan kita peroleh 5A plus B sama dengan 300, kemudian 10A plus B sama dengan 600. Nah, ini kalau kalian nulisnya mau dibalik juga boleh. Jadi nanti 10A plus B-nya yang di atas, kemudian 5A plus B-nya yang di bawah boleh. Biar nanti perhitungannya lebih mudah. Jadi ini tak hapus ya. Oke, jadi ini tak hapus dulu, tak pindah di bawah. Jadi 5A plus B sama dengan 300. Kemudian dikurangi ya. 10A dikurangi 5A adalah 5A.
Ini kan B-nya sudah hilang. Berarti 600 dikurangi 300 hasilnya 300. Berarti nanti nilai A-nya adalah, ini tak kasih batas dulu. Berarti A-nya sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60. Nah, kalau sudah ketemu A-nya, berarti A-nya ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi 5A plus B sama dengan 300. A-nya kita ganti 600. Berarti 5, kok ganti 600? Diganti 60 ya. 5 dikali 60 ditambah B sama dengan 300. 5 dikali 60 ya 300. Ditambah B sama dengan 300. Berarti B-nya berapa? 0 kan? 300 dikurangi 300 jadi 0. Kalau sudah ketemu A-nya 60 dan B-nya 0, berarti fungsinya menjadi fx sama dengan A-nya kita ganti 60 ya. Jadi 60x, kemudian B-nya 0, jadi plus 0. Berarti fx-nya boleh kita tulis jadi 60x. Nah, kalau sudah ketemu fungsinya, yang ditanya tadi adalah jika modalnya 100.000. Berarti F 100.000 ini kan sama dengan 60 dikali 100.000. Berarti berapa sama dengan 6 juta. Jadi kalau modalnya 100.000 nanti keuntungannya adalah 6 juta. Begini salah satu permasalahan yang menggunakan konsep relasi dan fungsi. Untuk lebih memahami lagi atau untuk lebih membantu kalian belajar lagi, Ustazah Amanah masih punya satu contoh soal lagi di mana masih membahas tentang permasalahan yang menggunakan konsep relasi dan fungsi. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal 10.000 dan tarif setiap kilometernya 3.000. Jika Andi menyewa taksi tersebut untuk menempuh jarak 10 km menuju rumahnya, berapakah ongkos taksi yang harus dibayar oleh Andi? Nah, tarif awal itu kan berarti dia belum jalan, berarti artinya masih 0 km. Kalau 0 km itu kan dia sudah bayar 10.000. Jadi kita tulis 0,10.000. Kalau kita jalan 1 km, berarti kan kita nanti tarif awal ditambah tarif per kilometernya. Tarif per kilometernya kan 3.000. Nah, berarti nanti jadi 1,13.000 gitu ya. 1,13.000. Nah, dari sini kita cari bentuk fungsinya. Jadi kan tadi bentuk fungsi tetap sama ya, fx sama dengan ax plus b. Oh ini nggak usah pakai kurung ya. Nah kemudian kita masukkan yang ini nih, kalau x-nya kita ganti 0, nanti dia sama dengan 10.000. Berarti ini x-nya kita ganti 0 jadi a kali 0, 0 kan? Nah tulis di sini ya, a dikali 0 ditambah b sama dengan 10.000. Jadi 0 ditambah B sama dengan 10.000. Nah, kalau ini langsung ketemu B-nya sama dengan 10.000. Jadi nggak usah pakai yang dikurang-kurangin kayak yang contoh yang tadi. Karena kebetulan di sini X-nya 0, jadi A-nya hilang. Jadi langsung ketemu nilai B-nya. Nah, kemudian satu lagi pakai yang ini. Kalau X-nya kita ganti 1, nanti hasilnya 13.000. Berarti nanti jadi A kali 1 ditambah B sama dengan 13.000. A kali 1 kan hasilnya A. A ditambah B sama dengan 13.000. Nah, B-nya tadi kan 10.000. Boleh kita ganti langsung. Jadi A plus 10.000 sama dengan 13.000. Nah, berarti A-nya sama dengan, kalau kita mau nyari A-nya, berarti kan 10.000-nya harus dihilangkan. Berarti harus dikurangi 10.000. Berarti yang di sini juga harus dikurangi 10.000. Jadi 13.000 dikurangi 10.000 gitu kan. Jadi A sama dengan 3.000.
Nah, kalau sudah ketemu A, ketemu B-nya, berarti bentuk fungsinya jadi A-nya kita ganti 3000. Jadi 3000 X ditambah B-nya 10.000. Nah, yang ditanya adalah tadi Andi menyewa untuk menempuh jarak 10 km. Berarti X-nya kita ganti 10. F10 sama dengan 3000 dikali 10 ditambah 10.000. Jadi F10 sama dengan 3000 ditambah 3000 dikali 10 berarti 30.000 ya. 30.000. Kemudian ditambah 10.000. Jadi hasilnya adalah 40.000. Jadi Andi harus membayar sebanyak 40.000. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Jadi tetap menggunakan bentuk fungsi. Kita nyari bentuk fungsinya dulu. Kita nyari nilai A-nya dulu dan nilai B-nya. Kemudian baru kita menjawab apa yang menjadi permasalahan di soal tersebut. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang relasi dan fungsi. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.